Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultani. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Lakal hamdu ya Rabb kama hadaitana wa lakal hamdu ya Rabb kama razaqtana wa lakal hamdu ya Rabb kama 'allamtana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakah. Jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan oleh Allah kembali pada malam hari ini setelah pekan yang lalu saya izin tidak bisa hadir. Kita masih membahas tentang yamin, sumpah di dalam pengadilan. Jadi pada pertemuan terakhir kita membahas kalau pendakwa itu tidak mampu mendatangkan bukti, tidak mampu mendatangkan saksi, maka terdakwa harus bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak melakukan yang dituduhkan. Itu aturannya. Nah, bagaimana kalau terdakwa ini enggan untuk bersumpah? Pendakwa tidak mampu mendatangkan bukti, pendakwa tidak mampu mendatangkan saksi, tapi dia terdakwa ini enggan untuk bersumpah. Idza uridat al-yaminu ila al-mudda'a alaihi li'adabi wujudi bayyinatin al-mudda'i fanakula wa lam yahlifha i'tabara nuquluhu hadha mislu iqrarihi bid-da'wa. Jadi kalau terdakwa itu tidak mau bersumpah, pendakwa tidak mampu mendatangkan bukti atau saksi, maka ketidakmauan dia bersumpah itu dianggap mengakui tuduhan terhadap dia. Jadi misalnya ada A menuduh B, A nggak punya bukti, tidak ada saksi. Nah, B ini disuruh bersumpah, tidak mau, tidak berani. Maka ketidakmauan dia bersumpah itu dianggap mengakui tuduhan pendakwa. Li'annahu law kana shadiqan fi inkarihi lama imtana'a 'anil halafi. Seandainya dia itu jujur, tidak melakukan yang dituduhkan, maka dia tidak mungkin menolak untuk bersumpah. Wan nuqulu yakunu sarahatan aw dalalatan bisukuti. Dia itu tidak mau bersumpah, ada kalanya dia terserang, aku nggak mau bersumpah, saya tidak mau bersumpah, atau dia diam atau jelas-jelas tidak mau bersumpah, itu disebut nukul anil yamin. Nah, bagaimana kalau dia tidak datang? Kan banyak persidangan yang tidak dihadiri oleh terdakwa. Ya, terutama kalau masalah perceraian, biasanya yang tergugat itu enggak mau datang. Biasanya. Dalam hal ini kemudian pengadilan memanggil tergugat, sekali tidak datang, 2 kali tidak datang, 3 kali tidak datang. Setelah itu biasanya pengadilan mengeksekusi. Pengadilan memutuskan apa maunya penggugat ini. Ya, kalau misalnya menggugat cerai misalnya, ya pengadilan yang akan menjatuhkan talak. Wa fi hadhihi al-hal la taridul yaminu 'ala al-mudda'i fala yahlif 'ala sidqi ad-da'wa allati yadda'iha li'anna al-yamina takunu 'ala an-nafyi da'iman.
pada saat kondisi seperti itu, maka tidak boleh sumpah itu diberikan kepada pendakwa. Jadi misalnya A mendakwa, B terdakwa. A gak punya bukti, gak punya saksi, B tidak mau sumpah. Tidak berhak pengadilan mengalihkan sumpah itu kepada pendakwa. Misalnya ini, yang menuduh berani nggak bersumpah atas nama Allah bahwasanya fulan ini adalah pencurinya. Tidak boleh. Ya, kenapa? Karena sumpah itu adalah untuk terdakwa. Sumpah itu adalah untuk terdakwa. Wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti itu harus dihadirkan oleh seorang pendakwa, penggugat, wal yaminu 'ala man ankara, sedangkan sumpah itu untuk yang mengingkari, berarti untuk terdakwa. Ya. وهذا مذهب الأحناف riwayataini an Ahmad, dan pendapat itu yang dipegang oleh Imam mazhab Hanafi. Wa inda Malik wa Syafi'i wa riwayat tsaniyah an Ahmad anna an-nuqul wahdahu la yakfi lil hukmi 'ala al-mudda'a alayhi. Jadi kalau Hanafi pedomannya adalah bahwa kalau orang yang terdakwa itu tidak mau bersumpah, ya, tidak mau bersumpah, maka dialah yang bersalah. Pengadilan memutuskan dia salah, dia tertuduh, dan dia seakan-akan melakukan apa yang dituduhkan. Nah, itu Hanafi. Sementara Syafi'i berpendapat annan nuqula wahdahu la yakfi lil hukmi 'alal mudda'a alai. Bahwasanya enggan untuk tidak mau bersumpah saja itu tidak bisa atau tidak cukup sebagai pemutus atas perkara tertuduh. Jadi tidak bisa misalnya B ini, A menuduh, tidak punya bukti, tidak punya saksi. B tertuduh, disuruh bersumpah tidak mau. Ketidakmauannya itu tidak bisa serta-merta memutuskan bahwasanya dia itu adalah betul-betul melaksanakan apa yang dituduhkan. Tidak bisa, kata mazhab Syafi'i. Kenapa? Li'annahu hujjatun dha'ifatun yajibu taqwiyatuha biyaminil mudda'i ala annahu sadiqan fi da'wa. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau sekedar dia tidak mau bersumpah tidak bisa untuk memutuskan masalah. Harus ada tambahan. Karena kalau itu tidak kuat. Apa tambahannya? Diamnya terdakwa tidak mau bersumpah ditambahi dengan sumpahnya pendakwa. Itu mazhab Syafi'i. Fa idza halafa hukima lahu bid-da'wa wa illa ruddat. Kalau pendakwa itu berani bersumpah, misalnya demi Allah dialah yang mencuri sepedaku, misalnya, mana buktinya tidak ada, mana saksinya tidak ada, terdakwa juga nggak mau bersumpah, sumpahnya dia itu menguatkan tuduhan kepada fulan itu. Nah, kalau memang pendakwa tidak mau bersumpah, terdakwa juga tidak mau bersumpah, maka perkara itu dikembalikan. Artinya, ya berarti nggak ada masalah ini, nggak ada perkara. A menuduh B, ya. A tidak punya bukti, tidak punya saksi. B disuruh bersumpah, tidak mau bersumpah, ya mengingkari tuduhan itu.
A disuruh bersumpah bahwasanya tuduhannya memang betul, demi Allah memang dia pencurinya misalnya, tidak mau juga, maka masalah ini kemudian dikembalikan. Oh, berarti gak ada masalah ini. Antara A dan B gak ada masalah. Pengadilan tidak bisa mengeksekusi masalah itu, tidak bisa, ya, karena nggak ada bukti yang kuat. Wa dalilu dzalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam raddal yamina ala talibil haqqi walakin fi isnadi hadzal hadits masruqun wa huwa ghairu ma'ruf. Dalilnya bahwasanya Nabi katanya pernah mengembalikan sumpah kepada penuntut kebenaran. Jadi tidak diterima. Ya. Artinya sumpah itu milik tertuduh, bukan penuduh. Gitu ya. Tetapi ada koreksian di dalam hadis ini bahwa perawi hadis itu ada seorang namanya Masruq, dan Masruq ini tidak dikenal. Jadi jadi masalah. Hadis itu, ya, setelah dibaca siapa yang membawa hadis itu kalau ada satu saja perawi ini nggak terkenal, itu hadisnya tidak dianggap sahih. Hadisnya dhaif. Kenapa? Karena ada perawi yang tidak dikenal. Atau ada perawi yang ketahuan pernah berbohong. Itu juga tidak bisa diterima hadisnya. Bahkan di dalam zamannya Imam Syafi'i, beliau tidak mau menerima hadisnya seseorang pada saat meriwayatkan hadis itu tidak pakai kopiah. Ya. Jadi kalau menyampaikan hadis nggak pakai kopiah itu nggak diterima hadisnya. Kenapa? Karena menurut beliau orang yang pakai kopiah itu berwibawa. Dan yang tidak pakai kopiah itu tidak berwibawa pada masa beliau. Ya. Tapi kalau sekarang banyak orang yang tidak berwibawa pakai kopiah. Pembunuh ketika disidang kopiahan. Ya, koruptor ketika disidang kopiahan. Ada ngasalnya nggak kudungan, cadaran. Ya, nah ini kan berbalik ya, terbalik. Di zaman beliau juga, beliau tidak mau menerima hadis, perawi hadis yang ketahuan makan di warung. Bukan iki kiai mangan warung kabeh. Baru ngaji mangan warung. Ya. Kenapa kok makan di warung itu menjadi masalah? Karena pada saat itu makan di warung itu mengurangi muruah, mengurangi wibawa. Dan beliau tidak mau menerima hadis dari orang yang kurang wibawa. Ya. Jadi konangan mangan padang, masakan padang, gak diterima hadis itu. Itu zaman itu, ya, zaman beliau. Kalau sekarang, ya, kabeh mangan warung, gak diterima terus piye. Wa fi isnadihi Ishaq ibnu al-Farraq wa fihi maqal. Di dalam sanadnya hadis itu juga ada nama Ishaq ibnu Farraq, dan ulama-ulama hadis mempertanyakan siapa fulan ini. Artinya fulan ini tidak terkenal. Jadi gambaran hadis itu, Pak, kalau bisa dikatakan hadis itu sahih atau hasan atau dhaif, ya, itu begini. An fulan, taruh misalnya an Ahmad, Ahmad an Umar, Umar an Zaid, Zaid an Abi Hurairah, Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Maka ahli hadis akan melacak siapa Ahmad, ya, siapa Umar, siapa Zaid. Kalau Abu Hurairah sudah terkenal, Zaid ini siapa dilacak? Oh, Zaid itu kiai besar itu. Apalannya gimana? Apalannya kuat. Ya. Lah Muhammad itu siapa? Oh, Umar itu siapa? Umar ini gak terkenal. Nah, gara-gara gak terkenal itu jadi masalah hadisnya. Ya. Atau misalnya siapa Ahmad? Ahmad ini pernah ketahuan berbohong. Nah,
pernah ketahuan berbohong, kok meriwayatkan hadis, itu hadisnya yang sakjane ini sahih, itu bisa menjadi dhaif gara-gara perawinya berbohong atau konangan pernah berbohong. Itu jadi masalah. Jadi hadis sahih itu perawinya sambung, sanadnya sambung, ya. Fulan tadi itu sambung semuanya. Tidak ada yang pisah. Artinya misalnya begini. Taruhlah misalnya saya menyampaikan hadis. Saya menyampaikan hadis dari Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya. Ini jelas nggak sambungnya gitu. Karena saya tidak mendengar beliau. Ya. Tapi kalau saya menangi dengan guru saya dari Ahmad Dahlan, nah itu berarti sambung. Kalau saya bilang langsung, dari mana kamu hadis itu? Dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, oh ini jelas. Ini perawinya terputus. Nah, ini bisa menjadi cacat hadisnya. Ya. Perawi itu harus sambung dari gurunya gitu. Ya. Nah itu menjadi hadis yang sahih. Atau syarat yang lain hadis sahih itu harus perawi yang thiqah. Thiqah itu apa? Thiqah itu perawi yang sangat bisa dipercaya. Karena di bawahnya thiqah itu ada istilahnya saduq. Saduq itu dipercaya atau dapat dipercaya. Nah, kalau ada hadisnya itu sanadnya sambung, kemudian perawinya thiqah semuanya, oh itu hadis sahih. Tapi kalau ada satu perawi tidak thiqah, derajatnya dia hanya saduq, dapat dipercaya, itu hadisnya tidak jadi sahih tapi hasan. Ya, oh, itu rumitnya menentukan apakah hadis ini diterima atau tidak diterima. Waqad qassara Malik hadzal hukmu 'ala da'wal mali al-khassah. Jadi masalah seperti itu boleh kata Imam Maliki kalau masalah harta. Jadi kalau masalah hudud tidak bisa diterima. Wa qala Asy-Syafi'i huwa 'amun fi jami'i da'awa. Jadi masalah seperti itu umum untuk semua dakwahan, apakah masalah harta, utang piutang, apakah masalah sewa menyewa, apakah masalah hudud, perzinaan, apakah minum khamar dan seterusnya, semua dakwaan bisa dilakukan hal seperti itu kata Imam Asy-Syafi'i. Wa dhahaba ahlu zahir wa ibnu Abi Layla ila adamil i'tidad bin nuqul wa annahu la yuqda bihi fi syai'in qattun. Sementara ahlu zahir termasuk di situ adalah Abi Layla mengatakan kalau terdakwah itu tidak mau bersumpah, pendakwah tidak ada bukti, maka hakim tidak boleh memutuskan apapun. Jadi dianggap tidak ada problem. Ya. Kenapa? Karena pendakwah tidak ada bukti, tidak ada saksi. Pendakwah disuruh sumpah, tidak mau sumpah. Maka kata ahlu zahir, ya berarti hakim tidak boleh memutuskan apapun. Artinya tidak bisa menyatakan ini salah, ini benar. Ya, kono sing salah, kono sing benar. Wa annal yamina la turaddu 'alal mudda'i wa annal mudda'a 'alaihi imma an yuqirra bihaqqil mudda'i wa imma an yunkir. Kata ahlu zahir, sumpah itu tidak bisa dikembalikan kepada pendakwa. Artinya pendakwa gak boleh, demi Allah yang mencuri sandal saya itu dia, itu gak bisa. Pendakwa, ya. Wa annal mudda'a 'alaihi, sedangkan untuk yang terdakwa, imma an yuqirra bihaqqin, dia bisa mengakui apa yang dituduhkan oleh mudda'i atau dia mengingkari. Itu dua pilihan. Apakah dia mengakui atau mengingkari. Kalau misalnya mengakui berarti mengatakan iya saya mencuri.
Kalau dia mengingkari berarti dia harus bersumpah bahwasanya dia tidak melakukan yang dituduhkan. Nah, Imam Asy-Syaukani berpendapat an-nuqulu fala yajuzu al-hukmu bihi. Imam Asy-Syaukani lebih cenderung kepada mazhab Al-Zahiri bahwa keengganan terdakwah untuk bersumpah itu tidak boleh dijadikan patokan untuk mengeksekusi masalah. Tidak boleh dijadikan patokan untuk menghukum terdakwa. Kenapa? Li'anna ghayata ma fihi anna man 'alaihi al-yamin bi hukmi syar'i lam yaqbaluha wa yaf'aluha wa adamu fi'lihi laha laisa bi iqrari al-haqqi. Karena kata Imam Asy-Syaukani, ketika orang terdakwa itu tidak mau bersumpah, itu bukan berarti dia itu melakukan tuduhan. Gak bisa gitu ya. Orang tidak mau bersumpah kan gak bisa dipaksa. Sumpah. Ya. Gak bisa dipaksa. Enggak, aku gak mau bersumpah. Keengganan untuk bersumpah itu kan gak bisa dijadikan alasan untuk menghukum dia. Ya. Itu kata Imam Asy-Syaukani. Sekarang bab yang berkaitan dengan itu al-yaminu ala niyatil mustahil. Sumpah itu harus berasal dari lawannya, lawan masalah itu. Artinya tidak boleh sumpah itu tidak diminta oleh pengadilan. Jadi misalnya begini, beda antara orang misalnya tidak diadili ya, misalnya di pasar tertuduh, kamu mencuri sandalku, demi Allah tidak misalnya, demi Allah tidak, ya. Itu kan masalah yang di pasar. Kalau seandainya di pengadilan itu tidak boleh mengucapkan sumpah kecuali diminta oleh pengadilan. Ya, artinya sumpah ini serius. Tidak sekedar wallahi, tidak sekedar itu. Tapi betul-betul ada konsekuensi. Sumpah. Idza halafa ahadul mutaqabaini kanat yaminu ala niyatil qadi wa ala niyatil mustahlif alladhi ta'allaqa haqqahu fiha la ala niyatil halif kama taqaddam. Ketika ada dua orang yang berseteru, maka sumpah itu harus atas niatan dari qadhi atau hakim. Berarti permintaan hakim. Atau permintaan mustahil, yaitu lawan masalahnya, ya. Atau pendakwahnya. Kenapa? Karena sumpah itu tidak dilakukan serta-merta oleh al-halif, oleh yang terdakwa. Jadi kayak tadi saya contohkan, kalau di pengadilan pendakwa nggak punya bukti, nggak ada saksi, nah kemudian dia itu kan harus bersumpah. Sumpahnya itu harus atas izin dan permintaan qadhi atau hakim. Tidak boleh serta-merta langsung bersumpah. Kenapa? Kata Rasulullah, al-yaminu ala niyatil mustahlif. Sumpah itu berawal dari keinginan atau niatan lawan masalahnya atau hakim. Nah sekarang bagaimana kalau ada masalah nggak ada bukti, tapi hanya ada satu saksi. Saksi itu kan pada dasarnya dua, kecuali kasus perzinaan, saksinya harus 4. Atau kecuali kasus masalah-masalah ibadah, itu kasusnya atau masalah-masalah yang sangat individual, itu saksinya hanya satu, misalnya masalah susu, menyusui.
Ya, ketika ada seorang sahabiah atau seorang wanita datang kepada ada orang laki-laki dan perempuan menikah. Ya, kemudian perempuan datang mengatakan, kalian berdua itu dulu saya susoni. Berarti saudara sesusuan. Ya, karena itu kemudian mereka berdua ini lapor ke Nabi. Gimana ya Rasulullah? Katanya kami dulu itu pernah menyusui ibu ini. Kemudian Nabi mengatakan harus dipisah, harus bercerai. Kenapa? Karena tidak boleh, harus difasakh nikahnya. Karena tidak boleh saudara sesusuan itu menjadi suami istri. Saksinya siapa? Seorang wanita, seorang saja. Ya. Atau dalam masalah penentuan awal Ramadan, Nabi pernah menerima kesaksian seorang Badawi, seorang desa gitu ya, datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah saya sudah melihat hilal. Dan karenanya kemudian Nabi menyuruh sahabat-sahabat yang lain untuk berpuasa karena hari itu sudah masuk Ramadan. Nah, itu berarti saksinya hanya satu, kesaksian satu orang. Tapi pada umumnya dalam banyak hal saksi itu dua. Pernikahan misalnya saksinya dua minimal. Ya. Kalau sampean transaksi jual tanah, jual rumah, ya paling tidak harus ada dua saksi. Kalau sampean transaksi sewa menyewa, paling tidak harus dua saksi dan seterusnya. Idza lam takun lil mudda'i bayyinatun siwa syahidun wahidun fa innahu yahkumu fid da'wa bi syahadati hadha syahid wa yaminul mudda'i. Jadi kalau pendakwah itu tidak punya bukti, tidak punya alat bukti kecuali seorang saksi, maka di pengadilan satu saksi itu harus ditambah dengan sumpahnya pendakwa. Ya, hakim, saya melaporkan bahwasanya fulan itu telah melakukan kezaliman kepada saya. Siapa yang menangi, siapa yang tahu? Satu orang ini. Mestinya kan harus dua ya. Mestinya harus dua gitu. Tapi hanya satu yang mengenangi itu, yang mengatakan mengetahui. Maka dalam hal ini kesaksian satu orang itu kan kurang, ditambahi dengan sumpahnya si pendakwa. Si pendakwa harus bersumpah. Berdasarkan hadisnya Daruqutni min hadisi Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada fil haqqi bi syahidaini fa in jaa bi syahidaini akhadha haqqahu wa in jaa bi syahidin wahidin halafa ma'a syahidihi. Kata Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari mbahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memutuskan satu masalah, maka dia meminta dua saksi. Kalau ada dua saksi, maka yang mampu mendapatkan saksi dua itu berhak untuk mengambil hak dia. Wa in jaa bi syahidin wahidin, tapi kalau dia datang melapor hanya membawa seorang saksi, saksinya hanya seorang, halafa ma'a syahidihi, maka kesaksian satu orang itu ditambah dengan sumpahnya si pendakwa. Fa innama yahkumu bisyahid ma'al yamin fi jami'il qadaya illal hududa wal qisas. Dan hukum menggunakan satu saksi dan satu sumpah itu bisa diterapkan pada semua masalah kecuali masalah hudud atau masalah qisas. Kalau masalah qisas nggak bisa,
satu saksi dan dengan sumpah nggak bisa. Ya. Masalah perzinaan yang tadi sudah saya bilang minimal harus ada 4 orang. Wa qasara ba'dul ulama al-hukmu bisyahid wal yamin fil amwal. Ada yang membatasi, ulama-ulama membatasi bahwa satu kesaksian ditambah sumpah itu hanya untuk masalah-masalah harta. Ya, apakah misalnya sengketa masalah harta, apakah transaksi jual beli misalnya, atau masalah wakaf, atau masalah waris, atau masalah hibah dan seterusnya, pokoknya masalah harta, ya, bukan masalah hudud. Wa ahaditsu al-qadha bisyahid wal yamin rawaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mi'un wa ishruna syakhsan. Bahwasanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah memutuskan perkara dengan kesaksian satu orang plus sumpah pendakwa itu diriwayatkan oleh lebih dari 20 sahabat. Jadi ada 20 sahabat lebih yang meriwayatkan hadis itu. Nah, kalau 20 lebih itu kalau dalam ilmu mustalahul hadis itu sudah mencapai derajat mutawatir. Hadis itu kalau dilihat dari jumlah perawinya, ada yang disebut mutawatir, ada yang disebut ahad. Berapa batas minimal jumlah mutawatir? Ulama ada yang mengatakan 40, ada yang 70, ya. Paling sedikit yang mengatakan 10. Jadi kalau ada 10 sahabat, ada 10 tabi'in, ada 10 tabi'in meriwayatkan hadis itu hadis mutawatir. Ya. Tapi kalau ada 3 sahabat, itu masuk ke hadis ahad. 3 tabi'in itu masuk ke hadis ahad. Ya. Jadi ahad itu ada bagiannya lagi, ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Hadis masyhur itu hadis ahad yang jumlah perawinya 3. Ya, tidak lebih dari itu. 3 itu maksudnya di setiap level. Misalnya sahabat, hanya 3 sahabat yang mendengarkan. Atau tabi'in, hanya 3 tabi'in yang mendengarkan atau meriwayatkan. Tabi'in hanya 3. Tidak lebih dari itu. Ya, itu namanya hadis masyhur. Hadis aziz itu kalau hanya 2 sahabat, hanya 2 yang mendengarkan hadis itu. Dicek semuanya yang mendengarkan hadis itu dari hanya 2. Ya, tabi'in mungkin lebih banyak. Ada 10 tabi'in yang mendengarkan hadis itu. Tabi'in 100. Tapi karena sahabat yang mendengarkan hadis itu hanya 2, hadis itu masuk dalam kategori hadis ahad yang aziz. Nah, ada hadis lagi namanya hadis gharib. Hadis gharib itu hadis yang perawinya hanya 1. Apakah di level sahabat? Apakah di level tabi'in? Apakah di level tabi'in? Itu ada perawinya yang hanya 1 orang. Nah, itu namanya hadis gharib. Hadis gharib. Nah, kalau ini 20 orang, nah ini sudah masuk dalam kategori hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu kemungkinan sahihnya lebih besar daripada hadis ahad. Ya, hadis mutawatir itu kemungkinan sahihnya lebih besar daripada hadis ahad. Oke. Ada yang ditanyakan? Ini saya selingi sedikit-sedikit mustalahul hadis, saya ngerti titik-titik. Iya. Iya, ini gak repot-repot tuh, gak langsung buku apa gitu ya. Oke. Kalau hadis, insya Allah kalau sampean berpegang kepada kitab Sahih Bukhari, itu insya Allah hampir 100% hadis sahih. Ya, itu sudah dipilih sama Bukhari.
Jadi kalau ada perawi yang bermasalah itu disingkirkan sama Bukhari, nggak ditulis. Ya. Jadi 99% atau lebih itu sahih. Nah, karena itu kalau sampean pingin ya opposite sahih atau enggak sahih, ya sampean pegangan Bukhari saja. Atau sahih Muslim. Ya. Atau ada kitab Silsilah Al-Ahadits Sahihah karangannya Al-Albani. Jadi betul-betul sudah disortir sama Imam Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani, kemudian ditulis menjadi buku, saya lupa ada 5 atau 6 jilid, Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Jadi kumpulan hadis-hadis sahih. Itu sudah disortir semuanya, yang dhaif enggak dimasukkan. Jadi kalau sampean baca buku itu, insyaallah sahih semuanya. Beliau juga punya Silsilah Al-Ahadits Al-Dhaifah, kumpulan hadis-hadis dhaif. Cetakannya hampir sama, kalau nggak 5 atau 6 jilid itu ya, pokoknya lebih dari 3 lah, ya. Nah itu kalau sampean pegangan itu, kalau sampean baca pas di yang dhaif berarti semua hadis yang di situ dhaif. Kalau sampean pegang yang sahih berarti semua hadis yang ada di situ sahih. Nah itu kan gampang itu. Nah, kita nggak dituntut untuk melacak perawi-perawinya itu, karena kalau sampean menghafalkan mencari sulit itu. Jadi anfulan itu harus diteliti. Track recordnya kayak apa gitu. Sementara kita nggak punya data. Gitu. Nah, itu kan sudah diteliti sama Bukhari, sudah diteliti sama Muslim. Jadi sudah dikotak-kotakan. Wah ini bermasalah, ini tidak bermasalah, sudah dikumpulkan. Jadi kita sudah enak sesungguhnya. Ya. Apalagi kalau sampean punya CD Kutubu Sittah misalnya atau Kutubu Tis'ah. Ya. Sampean misalnya nggak hafal hadis, tapi apa satu kata saja, sampean tulis, enter, itu semua hadis yang katanya tadi itu, yang katanya sampai tulis tadi itu akan muncul. Kami tinggal milih hadis mana yang dimaksud atau yang sampean inginkan. Oke, misalnya hadis nomor 100 misalnya, klik di situ, nanti akan keluar siapa perawi-perawinya, siapa gurunya, siapa muridnya, ya. Nah itu subhanallah kemajuan teknologi itu membantu kita untuk melacak perawinya itu sahih atau tidak. Nah kita sebagai orang awam untuk melacak seperti itu butuh waktu dan seterusnya, butuh alat lah, ya. Nah kita dihadapkan ada kitab-kitab yang sudah disortir sama ulama-ulama kita. Kitabnya Syekh Nasiruddin Al-Albani bisa sebagai rujukan, Sahih Bukhari bisa sebagai rujukan, Sahih Muslim bisa sebagai rujukan. Oke. Sebelah kiri ada apa? Kita ketip-ketip. Mungkin itu sementara apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.